lo bakal kembali kan, Sah? Ini bukan perpisahan terakhir kita kan? Kenapa anak-anak bunda pagi ini pada murung sih? Kalian lagi ada masalah ya? Atau jangan-jangan lagi pada berantem? Hah? Enggak kok, Bun. Abang lagi nggak enak badan aja. Kayaknya efek begadang tadi malam deh. Udah minum obat belum? Kayaknya kita punya stok obat deh di lemari dekat TV. Udah kok, udah. Cuma ya gitu, Bun. Belum mempan. Udah abang ambil cuti aja, Gih. Udah pucet banget tuh, minta istirahat. Aduh, Bun, gak segampang itulah. Jangan samain ke anak sekolah dong. Itu bos abang, kalau dengar kata cuti aja udah kejang-kejang tuh dia. Ah, ngawur kamu. Tapi ya, Bun, kayaknya Alana deh yang lebih butuh cuti. Lihat tuh dia, murung terus dari tadi. Kenapa sih, Dek? Kamu ketularan abang ya? Oh, enggak tuh. Terus kenapa? Oh, abang tahu nih. Kamu baru putus cinta ya? Itu kan udah abang Apa bilang. sih, berisik banget, Bang. Alana juga lagi gak suka sama siapa-siapa. Eh, terus kenapa diam aja dari tadi? Soalnya hari ini ada yang hilang. Apanya yang hilang, Dek? Gue lupa gue mau cerita nih. Tau nggak? Kemarin kan kucing nenek gue yang namanya Mala melahirkan. Nah, gak penting banget deh. Ya makanya diem dulu ya, Ge. Gue belum selesai ngomong. Awas ya kalau lo nggak dengerin. Oke, lanjut. Nah, karena melahirkan itu, gue jadi ngunjungi rumah nenek gue kan buat lihat. Ayo Mala, semangat Mala. Krek, 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 krek. Ayo Mala, kamu pasti bisa Mala. Kamu tinggal ngeden aja. Ayo Mala, bisa Mala. Krek, 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 krek. Hah? Nek? Oh, Nek? Nek? Itu nenek kau yang lewat. Kenapa jalannya diseret gitu sih? Nek? Itu nenek kan yang datang? Jawablah, Nek. Jangan main-main gitu, Nek. Nanti aku nggak datang lagi lo ke sini, Nek. Nek? Oh, Nek? Nek? Iya, maaf. Sumpah perasaan padahal waktu itu siang deh. Langsung kabur gue ninggalin Mala. Mampus. Itulah kalau kurang iman tadi. Sialan lo ya. Next gue doain deh lo yang lihat penampakan. Biar lo rasain tuh betapa seramnya adrenalin lo diuji. Ji. Pas lo rasain lo nanti. Alah, alay. Pasti hayalan lo aja tuh. Mana ada hantu siang-siang. Tapi gue lihat sendiri, woi. Bahkan sampai sekarang gue masih merinding, anjir. Ya logika aja, bre. Hantu itu kan makhluk nokturnal. Iya juga sih. Tapi emang iya ya, Van? Emang ada ya hantu siang-siang? Ada.
Mana masih ngikutin lagi. Kayaknya dia suka sama lo deh. Hah? Anjir, sumpah! Sumpah, mana ada hantu belakang gue! Hah? Anjir, sumpah! Sumpah, Van! Gue usah teriak-teriak napa, bikin budek loh. Ais, diam dulu napa? Lo mau kemana, Van? No! My baby Vana, don't go! Jelasin dulu, atau minimal usirin dulu kayak tuh hantu, woy! Vana! Wah, dasar pria jahat. Teganya meninggalkanku demi wanita lain. Fine, cukup tahu. Iyo. Jijik banget tau nggak? Tapi kayaknya bohong sih. Si Vano kan gitu, diam-diam menghanyutkan. Mentang-mentang bisa lihat hantu, suka banget jahilin kita. Dikira gue percaya deh. Iya dah, bohong tuh dia. Mana ada hantu yang selera sama lo sampai ngikutin gitu. Rendahan banget seleranya. Itu si Dila juga lagi kena sial aja pacaran sama lo BTW. Alana. Karsa belum balik ya? Nggak kelihatan soalnya. Iya, Mungkin Karsa lagi di sekitar sini. Gimana kalau kita cariin? Karsa pernah bilang kalau dia tiba-tiba hilang, gak usah dicari. Tapi kan Karsa gak ngilang gitu aja. Bukannya lo bilang Karsa lagi butuh waktu sendiri ya? Tapi gimana kalau Karsa beneran hilang selamanya? Karena Karsa kan udah ingat semuanya. Jadi bisa jadi dia pergi karena udah tenang kan? Jadi lo gak seneng kalau misalnya Karsa beneran udah pergi? Apa? Enggak gitu, Van. Maksud gue bukannya gue gak seneng tujuan Karsa tercapai. Tapi apa? Van, maaf, gue gak sengaja, gue kaget beneran. Lo gak apa-apa? Lo gak apa-apa kan? Ada yang sakit gak? Alana. Halo Alana. Good morning. Dan hai Pano. Deal. Kamu merasa nggak sih? Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba tenggorokan meradang. Bawaannya tuh pengen. Iya nih. Aduh. Wah. Ternyata batuk gue udah punya keberanian buat pabrik nih. Apa sih? Gak berstruk lagi. Oh beham, kamu bisa saja. Cie. Nih, buat beli obat batuk kalian. OMG 100 200. Fana makasih ya. Makan obat tadi. Gitu gue juga ikutan batuk. Buka buku halaman 86. Hari ini kita akan membahas lapisan atmosfer. Atmosfer itu lapisan gas yang menyelimuti bumi dan memiliki peran penting bagi kehidupan. Tanpa atmosfer, manusia tidak dapat bernapas. Suhu bumi kita itu ekstrem kali. Dan bumi tidak akan terlindungi dari Kira-kira berbagai benda Karsa di kecil mana yang ya? masuk dari luar angkasa. Kenapa dia nggak balik-balik sih? Atau Atmosfer jangan-jangan itu dia nggak balik terdiri lagi atas kayak kata beberapa Pano. lapisan. Ingat ya, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Setiap lapisan memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya troposfer merupakan bikin lapisan ngantuk Bapak ini. tempat terjadinya cuaca seperti hujan, angin, awan. Sedangkan kalau Maksud gue, stratosfer kalau mau pergi itu minimal ucapin lapisan makasih kayak ke ozon gue yang atau apa berfungsi gitu. menyerap sebagian udah jadi besar hantu sinar masih aja nyebelin. ultraviolet dari matahari. Tahu kalian kan? Itu yang belakang. Siapa itu? Untung bukan aku. Kayaknya asik kali sama dunianya sendiri. Berdiri, coba berdiri.
Alana, Iya, itu yang dekat jendela. Alana. Siapa itu? Kok masih Alana, bengong jangan aja dia? bengong aja, Panggilkan Alana. dulu dia. panggil tuh. Saya, Pak. Iyalah kamu, siapa lagi coba? Dari tadi saya lihat-lihat ngelamun aja terus. Lagi mikirin apa kamu? Ada cicilan menunggak, iya? Sampai-sampai nggak dengerin penjelasan Bapak, iya? Enggak kok, Pak. Saya nggak ngelamun. Oh, nggak ngelamun. Kalau gitu, coba kasih tahu dulu. Dari lapisan atmosfer mana hujan dan awan terjadi? Tadi Mampus sudah saya gue. jelasin itu. Atmosfer. Atmosfer apa? Kalau kamu nggak tahu, kamu berdiri ya sepanjang pelajaran. Duh, apa ya? Troposfer. Troposfer, Pak. Ya, bagus. Ternyata kamu masih mendengarkan ya. Duduklah kalau gitu. Kalau gitu kita lanjut aja di bagian bawah ada 5 esai. Tolong dikerjain dan dikumpulkan hari ini ya anak-anak. Saya nggak mau tahu. Baik, Pak. Itu gambar gue ya? Jelek banget, Nir. Lo dari mana aja? Gue ngikutin lo terus kok. I'm the ghost behind you. Sialan lo. Lo lucu banget, Lan. Jadi lo udah bisa cerita sama gue? Bisa. Tapi coba lo ngerjain tugas lo dulu. Jawabannya susah, nyarinya keburu istirahat. Kalau gitu pas pulang sekolah aja. Gak mau. Ya. Oke, gue bakal kasih tahu jawabannya. Ya cepetan deh. Bentar. Gue baca dulu soalnya. A few moments later. Buset, udah selesai aja, Lan. Cepat juga ya kamu. Iya, Pak. Saya izin ke toilet ya, Pak. Ya, silahkan. Kok bisa ya jawabannya tepat semua? Dia memang pinter kah? Oke, jadi gimana? Gimana apa? Ya, perasaan lo sekarang udah gimana? Ya, gue rasa gue udah berdamai dengan keadaan. Nggak tahu deh. Apalagi kayak gue tiba-tiba ingat semuanya tuh. Serasa gue balik jadi manusia normal deh. Hantu. Terus, ceritanya gimana? Katanya lo mau nyeritain tentang masa lalu lo. Oh ya. Jadi gini. Jadi, selama ini kembaran lo yang bunuh lo. Enggak. Jihan nggak bunuh gue. Jihan pasti nggak sengaja. Lagian ini semua salah gue. Harusnya gue lebih banyak komunikasi sama Jihan. Jadi Jihan nggak salah paham sama gue. Harusnya gue jujur sama Jihan dari awal. Dan selama ini lo memang selalu suka menyalahkan diri lo sendiri ya? Jihan itu cuma keluarga gue satu-satunya, Lan. Gue tetap gak bisa nyalahin dia. Cuma karena Jihan keluarga lo satu-satunya, lo tetap gak bisa ada Nielsa. Mau sampai kapan lo bela Jihan terus? Mau sampai kapan lo lari dari fakta kalau Jihan yang buat lo jadi kayak gini? Gue tetap gak bisa nyalahin Jihan, Lan. Jihan pasti gak sengaja.
Lo cuma takut nerima kenyataan kan? Terlepas dari itu, kayaknya masih ada yang janggal. Kayak, kenapa nggak ada yang tahu tentang lo? Atau kenapa keluarga lo nyembunyiin ini dari semuanya? Apa mereka takut nama keluarga lo jadi buruk? Lo mau denger cerita awal gue gak, Lan? Awalnya, dari dulu gue sama Jihan tinggal di panti asuhan. Suster kepala bilang gue sama Jihan ditinggalin dari bayi. Jadi gue sama sekali gak tahu wajah orang tua kandung kita. Yang gue inget, kata suster, gue tuh cukup dewasa untuk seukuran anak 5 tahun. Dan gue juga lumayan cepat nangkep pelajaran. Sifat gue benar-benar kebalikan sama Jihan. Jihan itu penakut, cengeng, dan anak lain sering banget gangguin dia. Jadi karena itu, gue selalu sering berantem sama mereka, walau ujung-ujungnya dimarahin sama suster. Tapi gue gak peduli, karena Jihan cuma keluarga gue satu-satunya. Sampai gue berharap Jihan diadopsi duluan, karena tempat ini gak layak bagi Jihan. Jadi setiap tamu datang, gue milih sembunyi supaya mereka milih Jihan, meskipun akhirnya mereka malah milih anak lain. Tapi pada akhirnya gue ketahuan juga sama suster. Gue langsung disuruh nunjukin apa yang gue bisa. Baca, nulis, berhitung, sampai apa yang gue takutin tiba. Anka mau nggak tinggal di rumah tante sama om? Nanti Anka bakal punya kamar sendiri, punya banyak mainan. Terus kalau Anka mau... Anka, gak sopan kalau kamu lari gitu aja. Anka! Gak apa-apa suster, biar saya aja. Saya mau bicara juga sama Anka. Anka, kamu kenapa? Anka? Ini adik kamu ya? Nama kamu siapa? Tante mau tahu dong. Jihan. Cantik kayak orangnya. Jihan, kamu mau nggak tinggal bareng tante? Bareng kakak Anka juga? Kalau Jihan mau, Jihan bisa panggil tante mama loh. Mama. Iya sayang, mama. Jadi mulai saat itu, kita jadi punya orang tua yang sayang sama kita. Gue pikir kehidupan gue sama Jihan bakal bahagia selamanya. Tapi gue salah. Waktu itu di bulan Agustus, Papa tiba-tiba bilang kalau Mama kecelakaan sama Jihan. Dan karena kecelakaan itu, cuma Jihan yang satu-satunya selamat meskipun dia jadi amnesia. Dan kehidupan gue sama Jihan berubah. Papa maupun kakek gak pernah peduli sama kita lagi. Karena itu, Jihan jadi ikut benci Papa karena memperlakukan dia secara gak adil. Sampai Jihan juga ikut benci gue. Mungkin dari sudut pandang Jihan, gue itu anak kesayangan Papa. Padahal gue cuma alat investasi bagi dia. Karena Mama anak satu-satunya kakek, jadi Papa selalu berharap kalau warisan kakek jatuh ke tangan gue daripada tangan orang lain. Jadi itu alasan yang buat papa lo selalu keras sama lo, Sah? Ya gitu deh. Tapi ya udahlah, udah berlalu juga. Sekarang gue malah lebih penasaran gimana kabar Jihan sekarang. Secara karena gue udah gak ada, gue harap Jihan sekarang hidup baik-baik aja. Kalau ternyata hidup Jihan gak baik-baik aja gimana? Gimana kalau sebenarnya Jihan hidup di bayang-bayang rasa bersalah karena lo? Kalau gitu gue harus ngomong sama Jihan.
lo bisa bantu gue lagi kan, Lan? Loh, kirain rame orang di sini. Rupanya cuma sendirian doang ya? Hah, ngomong sama setan ya lo? Sayang banget, cantik-cantik, tapi aneh. Yaudah minggir deh, Dek. Kita mau gunain nih kamar mandi. Bukan lo doang yang mau di sini. Rin, itu yang deket sama Vano itu yang gue bilang kemarin. Oh, jadi lo? Gue? Heh, lo stop ya deket-deket sama Vano. Lo tuh nggak cocok ya. Apalagi modelan lo yang cupu tapi ternyata tukang bolos. Ih, nggak cocok banget deh sama Vano. Gue cabut omongan gue kalau lo tuh cantik. Lo itu nggak cantik ya, gak level. Cantikan juga gue ih. Iya betul tuh. Cantikan lo kemana-mana Rin. Jelas dong, cantikan gue kemana-mana. Dia mah gak level sama gue, apalagi sama Vano. Iu. Mana diem aja lagi? Bisu ya lo? Oi, ngomong! Maksud kakak apa ya? Maksud Kiki ipiki. Nye, sok polos. Gak usah terlalu dipolos-polosin, Dedek. Basi tau nggak? Lo denger kan apa yang gue bilang tadi? Stop deket-deket sama Kenapa Rin? Lo yang kenapa? Lo kan yang narik rambut gue. Hah? Mana mungkin? Aduh rambut gue. Kalian kenapa? Anjing, siapa yang narik rambut kita? Udah nggak beres nih. Masa kita semua kena sih? Ini pasti ulah lo kan? Lo kan yang narik rambut kita semua? Gue nggak ngapa-ngapain. Itu pasti karena kakak-kakak semua lagi pada disambet setan. Setan? Hah? Seriusan? Iya, di toilet ini memang banyak setannya, Kak. Jadi harus hati-hati bicara. Gak boleh sembarangan. Emang kakak-kakak semua pada nggak tahu ya? Banyak setan. Ini pasti karena ulah lo, Rin. Pasti setan yang ada di sini nggak suka ada pembulian. Karena dulu mereka pasti pernah jadi korban bully. Jadi dia marah sama kita karena kita melakukan pembulian. Ini pasti karena lo, Rin. Iya juga ya. Aduh Rin, gimana kalau kita minta maaf cepetan? Ayo, sebelum rambut kita ditarik sampai botak kayak di film-film gimana? Aku nggak mau. Apa sih? Gila ya kalian? Hari gini masih percaya tahayul. Ingat ya, gue nggak bakalan minta maaf. Udah, kita minta maaf ya. Sebel banget deh. Kenapa sih harus rolling bagian piket lagi? Padahal udah bagus-bagus loh kelompok piket gue sebelumnya pada rajin. Nah, ini malah kabur semua. Nyebelin banget. Oh, gitu. Jadi kamu gak suka piket bareng kita ya, Del? Oke. Cukup tahu ya, Del? Wah. Ternyata Dila fake friend. Hey, gak gitu ya. Siapa yang gak sebel coba? Kita tuh harusnya piket berlima. Ini malah jadi 3 gara-gara 2 cowok bekantan yang kabur aja. Nyebelin kok enggak? Ya udah, besok aja kita kasih paham. Mending sekarang kita bersihin dulu nih kelas yuk. Karena sinetron kesukaanku hari ini tayang. Aku gak mau ya ketinggalan nonton sedikit pun. Ayo cepet. Bener juga. Gue juga hari ini ada urusan. Jadi, ayo cepet-cepet selesain ini. Iya deh yang pada sibuk. Apalah daya kakak yang gak sibuk ini. At least kamu punya pacar yang paling bentar lagi bakal datang menjemput dan bantuin kita dan pulang bareng dan mampir buat makan bareng dan lo kenapa sih Man? Ups, gue gak sengaja. Mampus. Gimana ini cara kita pulang? Gue juga takut ya. Habislah kita. Mana cuma kita bertiga lagi di sini. Bentar.
Alana mana? Hah? Alana? Kok nggak ada sih Alana? Jangan-jangan Alana udah dimangsa itu hantu. Dila, aku minta maaf ya Dila kalau selama ini aku punya salah. Tapi kebanyakan kamu kok yang salah. Iya ya, maafin gue juga ya kalau gue punya salah. Guys, gue masih di sini. Jadi stop lebay, oke? Alana, itu suara kamu ya? Alana, kamu di mana? Aku nggak bisa lihat kamu. Ya, gue ada di depan mata lo. Buka mata lo dulu, please. Oh iya. Tapi hantunya udah pergi kan, Lan? Udah kok ya, aman aja. Syukurlah. Sumpah, Lan. Aku udah jantungan banget pas lihat itu sapu gerak-gerak sendiri. Aku nggak sanggup ya kalau ada part 2-nya. Tapi anehnya, kok lo nggak takut ya, Lan? Padahal seterang-terangan itu loh sapunya gerak sendiri. Jangan-jangan lo sama kayak Vano ya bisa ngelihat. Enggak tuh. Seriusan? Kamu beneran gak bisa lihat, Lan? Iya. Sebenarnya gue bisa lihat kayak Vano. Dan sebenarnya bentar. Lo mau dikenalin, Sah? Oke. Sebenarnya gue memang bisa lihat kayak Vano. Dan sebenarnya juga hantu yang nyapu tadi itu teman gue. Namanya Karsa. Tapi bentar-bentar. Jangan anggap aneh dulu. Karena gue ketemu Karsa itu pas waktu pertama kali sekolah di sini. Di kelas ini. Iya, gitu. Lan, tapi serem banget ya. Iya ya, serem. Tapi Karsa baik kan? Karsa baik kok. Gak serem kayak hantu biasanya. Paling dia tuh cuma jahil dikit. Dan yang gerakin pensil waktu kita main Charlie di rumah Yaya itu ya Karsa. Dan Karsa juga bentuknya normal kayak kita. Dan Karsa juga dan gak ganteng. Sumpah, lucu banget hantunya bisa bahasa Inggris sih. Kalau baru bilang ke kita sih, Lan, ada hantu selucu ini yang temenan sama lo. Kita juga mau ikutan temenan kali. Oh iya, jadi siapa tadi namanya? Karsa kan? Kenalan ulang yuk. Gue Dila. Sapunya gerak. Karsa berarti lagi kenalan sama gue ya, Lan? iya, dia lagi di depan lo, Dil. Aku juga mau. Oke. Karsa, walaupun kamu udah tahu aku, tapi kita kenalan ulang ya. Nama aku Yaya. Salam kenal ya. Oh, jadi udah pada kenalan. Wah. Sekongkol ya kalian? Diam-diam aja Kenapa nggak kenalin dari awal? Diam-diam baik. Kirain gak bakal nerima. Hey, kita tuh open minded. Apalagi hantunya lucu, nggak nyeremin. Ya jelas open minded lah. Bakal nerima. Ini main sehujan aja Lo kok kesini sendirian, Van? Bukannya lo lagi ada jadwal ekskul ya bareng Jidan sama Mai cowok? Gue bolos. Bolos? Cie. Jadi urusan yang kamu maksud itu ngedate bareng Vano ya, Lan? Enggak kok. Urusan yang gue maksud itu
kita mau ke rumah Karsa. Mau nanya-nanya aja. Rumah Karsa? Hah? Nanya-nanya? Ah, semacam kayak detektif ya? Asik banget. Ikutan dong. Aku juga mau ikut. Boleh ya, boleh ya? Please. Boleh nggak, Sah? Jadi ini rumah lo, Sah? Iya. Apa katanya, Lan? Dia bilang ini memang rumahnya. Oh, baguslah. Kita nggak salah rumah. Tapi ternyata Karsa orang F ya? Iya. Tapi kok kayaknya udah nggak ada orangnya ya? Lihat, sepi gitu. Bahkan gordennya juga tutup. Jangan-jangan keluarga Karsa udah pindah? Kayaknya iya deh. Apa kita coba tes masuk aja kali ya? Tapi pagarnya tinggi banget. Mana bisa kita masuk? Aku tahu. Sah, kalau kamu denger aku, coba deh kamu masuk lewat tembus tembok kayak di film-film gitu. Kalau nggak ada barang-barangnya, fix. Keluarga kamu udah pindah. Benar juga. Apa katanya, Lan? Karsa bilang ide lo bagus banget ya. Dia juga bilang dia nggak kepikiran loh. Jelas. Ya gitu loh. Selalu punya ide untuk melancarkan kehidupan. Nah, kebetulan aku punya ide lagi. Gimana kalau kita ikut masuk aja? Kita manjat pagar. Terus suruh Vano yang gendong kita. Soalnya aku penasaran banget. Apaan sih ya? Ya kenapa ih? Aku kan penasaran. Anak muda, kalian lagi pada ngapain di sini? Ini rumah kosong loh. Lagi nyari siapa emang? Apa? Jawab, Van. Cepet ih. Kita lagi nyari pemilik rumahnya, Pak. Oh, ini rumahnya kosong udah lama banget. Mereka pindah kayak tiba-tiba gitu. Bapak punya nomor telepon salah satu keluarganya nggak, Pak? Ya nggak punya tuh. Saya mah dari dulu nggak terlalu dekat sama keluarga ini. Mereka juga kurang sosialisasi sama warga sekitar. Jadi nggak ada yang tahu kontaknya. Ya, jadi susah dong buat ketemu keluarga Karsa. Baru ingat. Biasanya tiap 3 bulan sekali ada yang bakal datang kok buat bersihin rumah. Paling bulan depan udah bakal datang lagi mereka. Kalau sesuai hitungan ya. Seriusan? Mereka bakal datang tiap 3 bulan sekali? Bentar ya. Gue mau ngangkat telepon dulu. Oke. Wow, Bapak teliti juga ya? Jelas lah. Kalau soal lingkungan sini, jangan ditanya. Ibaratnya, semut lewat saja saya tahu. Makanya warga di sini masih betah milih saya jadi ketua RT. Karena saya itu berdedikasi dan bertanggung jawab. Tidak korupsi seperti, ya gitulah. Si Bapak bisa aja deh. Jadi Pak, sekarang di mana semut yang lagi lewat? Kamu ini, itu peribahasa, Neng, peribahasa. Yaudah deh, Bapak pamit pergi dulu. Masih banyak yang perlu diawasin. Iya. Sekali lagi makasih ya Pak infonya. Sama-sama. Jangan pulang malam-malam ya kalian. Di sini banyak hantu. Iya Pak, aman kok. Bapak juga hati-hati ya. Iya, Bun. Alana bakal ke sana. Tunggu bentar ya. Kenapa Lan? Abang gue masuk rumah sakit. Gue harus ke sana. What? Abang ganteng itu masuk rumah sakit? Hah? No. Kita harus cepat ke rumah sakit. Aku ikut ya Lan. Gue juga mau ikut. Oke. Tapi kita ke rumah sakit naik apa? Pakai nanya Lan. Jelas bareng Vano lah. Ya kan Van? Oke, buruan.
Abang gak apa-apa? Kok bisa sih sampai masuk rumah sakit gini? Gimana ceritanya? Atau jangan-jangan karena demam tadi pagi makin parah? Iya. Ya sebenarnya demam abang gak parah-parah amat sih, Dek. Lebih kena dehidrasi aja. Cuma karena abang dropnya pas lagi kerja, jadi ya gitu terpaksa dibawa ke rumah sakit. Untungnya sih di cover sama perusahaan. Astaga, terima kasih perusahaan baik. Wah, gak sia-sia masuk ke sana meskipun tekanan kerja gak ngotak. Hah? Maksudnya nggak ngotak gimana, Bang? Prank aja, Bun. Iya lagian abang sih. Kan udah Lana bilang buat kurangi begadang. Jangan ngopi mulu banget sama tuh. banyak minum air putih. Tapi abang nggak pernah dengerin. Kapan kamu bilangnya? Barusan. Alana. Ada-ada aja kamu. Oh iya lupa. Yaya sama Dila, maaf ya abang kacangin. Makasih banyak loh udah datang jenguk abang. Kalian baru pulang sekolah ya? Iya bang, baru aja kita pulang sekolah. Tapi maaf ya bang, kita nggak bawa apa-apa. Soalnya tadi buru-buru banget kesini karena Alana juga kelihatan panik. Jadi kita nggak sempet deh mampir buat beli buah tangan tuh abang. Ah, nggak apa-apa, santai aja. Kalian jenguk abang aja, abang udah seneng kok. Oh iya, BTW ini siapa ya namanya? Kayaknya kita baru ketemu ya. Ini namanya Fana bang, pacarnya Alan. Iya, ih. Bercanda Lan. Alana mah masih kecil. Jangan pacar-pacaran dulu ya. Waduh, Van, tetap menyerah. Jangan semangat. Apa sih? Apa sih, Bang? Vano itu cuma teman Alana. Siapa yang pacaran coba? Ya bagus lah. Perbanyak temen aja dulu, Lan. Ya nggak, Bun? Iya. Fokus aja dulu sama belajar, Lan. Apa sih, Bun? Jangan ikut-ikutan. Tapi benar sih Lan, mending menjomblo dan rajin belajar aja kayak aku. Heleh, sejak kapan lo rajin belajar ya? Ngomong-ngomong nih ya, Alana, kamu masih ingat nggak kalau kamu pernah nyebutin nama teman-teman kamu pas awal-awal masuk sekolah? Dulu kan, seingat abang, kamu tuh nyebut Yaya, Dila sama Daniel. Kalau Daniel kan, abang udah pernah ketemu waktu pas minta izin nginep kemarin. Itu Daniel kan? Nah, kalau yang namanya Karsa, itu siapa? Kok nggak pernah kelihatan ya? Karsa? Karsa lagi di... Bentar. Karsa di mana? Udah lama ya